Beberapa orang yang mengkritik XRP mengatakan bahwa rilis bulanan dari escrow Ripple membuat harga XRP jadi turun. Tapi seorang analis XRP yang cukup dikenal justru berkata sebaliknya. Menurutnya, sistem escrow Ripple bukan membuat pasar banjir XRP, tapi malah membuat pasar kekurangan pasokan. Artinya, kalau permintaan terus naik, bisa saja terjadi kelangkaan pasokan XRP, yang bisa mendorong harga naik tinggi. Ide ini datang dari akun All Things XRP, yang cukup dikenal di komunitas XRP. Menurut dia, banyak orang salah paham soal escrow ini. Bukan masalah, justru bisa jadi alasan kenapa harga XRP nantinya bisa naik tajam. Yuk kita bahas satu persatu. Pada tahun 2017, Ripple mengunci 55 miliar XRP ke dalam escrow. Tujuannya waktu itu adalah untuk menghilangkan kekhawatiran soal kelebihan pasokan. Karena banyak yang takut kalau Ripple punya terlalu banyak XRP dan sewaktu-waktu menjualnya dalam jumlah besar, maka harga bisa anjlok. Jadi Ripple membuat sistem yang lebih teratur dan transparan. Mereka boleh merilis maksimal 1 miliar XRP setiap bulan, tapi tidak semuanya benar-benar masuk ke pasar. Analis ini menjelaskan dengan cukup jelas. Ripple biasanya hanya memakai sekitar 200-300 juta XRP setiap bulan. Sisanya dikembalikan lagi ke escrow. Token yang digunakan ini dipakai untuk mendukung penyedia likuiditas, liquidity providers, mendanai layanan on-demand liquidity, ODL, dan mendukung proyek-proyek yang berhubungan dengan XRP. Dalam kata-katanya sendiri di platform X, pada 17 Mei 2025, mereka tidak membuang XRP ke pasar. Mereka hanya memakai sedikit, 200-300 juta per bulan, untuk memberi hadiah ke market maker, mendukung ODL, dan membantu pertumbuhan ekosistem. Sisanya dikunci lagi, re-escrow. Jadi, apa dampaknya ke harga? Menurut analis ini, cara Ripple yang hati-hati dan terbatas justru membuat pasokan di pasar jadi lebih sedikit. Dia menyebut ini dengan istilah starving the market, seperti membiarkan pasar kelaparan karena tidak cukup pasokan. Kalau permintaan terus naik, apalagi kalau nanti XRP dipakai lebih luas, misalnya lewat ETF atau kerjasama dengan lebih banyak bank, pasokan yang terbatas ini bisa menyebabkan harga naik drastis. Sekarang, mungkin kamu bertanya, tapi bukankah Ripple masih menguasai hampir setengah dari total XRP yang ada? Ya, pertanyaan ini wajar. Saat ini, Ripple memang masih memiliki sekitar 46% dari seluruh XRP yang beredar. Tapi menurut si analis, sistem escrow itu sendiri justru jadi pembatas kekuasaan Ripple. Setiap bulan, jumlah XRP yang dirilis bisa dilihat secara publik, dan semuanya tercatat di blockchain. Jadi ada transparansi, dan ini membantu meredakan kekhawatiran soal sentralisasi. Ada juga satu hal penting lainnya. Beberapa orang di komunitas XRP bahkan sempat menyarankan ide ekstrim, yaitu membakar semua XRP yang masih ada di escrow. Mereka berpikir, kalau pasokan dikurangi drastis, maka harga otomatis akan naik. Tapi David Schwartz, CTO Ripple, tidak setuju. Dia menyebut contoh dari Stellar. Pada tahun 2019, Stellar Development Foundation membakar 55 miliar token XLM. Banyak orang berharap harganya akan naik. Tapi kenyataannya, tidak naik. Menurut Schwartz, membakar token tidak menjamin harga akan naik. Itu hanya menghancurkan sumber daya yang masih berguna. Dia percaya hal yang sama akan terjadi juga pada XRP kalau dibakar. Jadi, apa kesimpulan besarnya? Sistem escrow XRP, yang sering dikritik karena rilis bulanannya, mungkin justru melakukan hal sebaliknya dari yang orang kira. Bukan membuat pasar banjir, tapi membatasi pasokan. Dan kalau tren ini terus berlangsung, sementara permintaan terus meningkat, kita bisa melihat kelangkaan pasokan yang nyata di dunia kripto. Bukan karena hype, tapi karena kegunaan asli, utility. Inilah yang membuat strategi XRP jadi menarik. Ini bukan cuma soal grafik harga dan spekulasi, tapi tentang bagaimana sistem ini dirancang dari awal. Ripple tampaknya sedang bermain untuk jangka panjang, bukan dengan membanjiri pasar, tapi dengan mengatur pasokan secara hati-hati, memberi XRP kesempatan tumbuh bersama penggunaan di dunia nyata. Jadi, kalau lain kali ada yang bilang XRP sedang dibuang tiap bulan, coba pikirkan dulu. Data menunjukkan hal yang berbeda. Ripple tampaknya memberi pasar cukup pasokan hanya untuk membuat sistem tetap jalan, sambil diam-diam membangun pondasi untuk nilai jangka panjang. Terima kasih sudah menonton. Coba tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah sistem escrow ini justru membantu atau merugikan harga XRP ke depannya?